Ada satu perasaan yang diam-diam menghantui banyak orang. Bukan rasa gagal, bukan rasa malas, dan bahkan bukan rasa takut, melainkan perasaan bahwa hidup terus berjalan, tetapi diri kita seolah tetap berada di tempat yang sama. Semakin hari semakin sibuk, semakin hari semakin lelah, tetapi entah kenapa, tujuan yang kita kejar terasa tidak semakin dekat. Kita melihat orang lain mulai mencapai impiannya, sebagian menemukan karier yang mereka inginkan, sebagian membangun kehidupan yang mereka banggakan, dan sebagian lainnya terlihat semakin yakin dengan arah hidupnya. Sementara kita masih berdiri di titik yang sama, masih membawa pertanyaan yang sama. Kenapa hidupku terasa stuck? Padahal kita sudah berusaha, sudah belajar, sudah bekerja keras, sudah mencoba untuk terus maju, dan semakin lama pertanyaan itu tidak terjawab, semakin mudah kita percaya bahwa ada yang salah dengan diri kita. Mungkin aku kurang berbakat, mungkin aku kurang pintar, atau mungkin aku memang tidak akan pernah sampai ke tujuan yang kuinginkan. Namun bagaimana jika masalahnya bukan itu? Bagaimana jika hidupmu terasa stuck bukan karena kamu tidak berkembang, melainkan karena ada beberapa hal yang selama ini tidak pernah kamu sadari? Dalam video ini, kita akan membahas 6 alasan psikologis mengapa seseorang bisa merasa hidupnya tidak maju, meskipun sebenarnya ia terus bergerak. Dan yang paling menarik, alasan terakhir mungkin adalah alasan yang selama ini paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari bukan tentang bagaimana bekerja lebih keras, melainkan tentang bagaimana melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Sebelum kita menyalahkan diri sendiri, ada satu hal yang perlu dipahami. Merasa stuck bukan berarti kamu tidak berkembang. Dan merasa stuck juga bukan berarti hidupmu benar-benar berhenti. Dalam banyak kasus, perasaan stuck muncul karena cara kita melihat perjalanan hidup kita sendiri. Dan inilah 6 penyebab mengapa hidup bisa terasa diam di tempat, meskipun sebenarnya kamu terus berusaha untuk maju. Penyebab pertama, progress blindness, atau tidak menyadari kemajuan yang sudah terjadi. Salah satu alasan terbesar kenapa hidup terasa stuck adalah karena kita terlalu fokus pada tujuan akhir. Kita melihat jarak yang masih harus ditempuh, tetapi lupa melihat seberapa jauh kita sudah berjalan. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki gunung. Setiap hari ia melangkah sedikit demi sedikit. Karena perubahannya terjadi secara perlahan, ia merasa tidak ada yang berubah. Padahal jika ia menoleh ke belakang, ia akan menyadari bahwa dirinya sudah berada jauh dari titik awal. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan. Kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita capai. Akibatnya, otak mulai menciptakan ilusi bahwa tidak ada kemajuan yang terjadi. Padahal kenyataannya berbeda. Mungkin pendapatanmu belum melonjak, tetapi kemampuanmu sudah bertambah. Mungkin tujuanmu belum tercapai, tetapi cara berpikirmu sudah berkembang. Mungkin hidupmu belum seperti yang kamu impikan, tetapi dirimu hari ini tidak lagi sama seperti 1 tahun yang lalu. Masalahnya, kemajuan kecil jarang terasa ketika kita sedang menjalaninya. Kita baru menyadarinya setelah melihat ke belakang. Dan karena kita gagal melihat kemajuan tersebut, muncul kebiasaan lain yang jauh lebih berbahaya. Kita mulai membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Dan itulah yang membawa kita pada penyebab berikutnya. Penyebab kedua, comparison trap, atau perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Menurut psikolog Leon Festinger, melalui social comparison theory, manusia secara alami cenderung menilai dirinya dengan membandingkan diri kepada orang lain. Masalahnya, di era media sosial, kita tidak lagi membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Kita membandingkan diri dengan ribuan orang sekaligus. Kita melihat pencapaian mereka, kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka, tanpa pernah melihat perjuangan, kegagalan, dan pengorbanan yang mereka sembunyikan. Akibatnya, hidup orang lain terlihat sempurna. Sementara hidup kita terlihat biasa saja. Dan semakin sering kita melakukan perbandingan itu, semakin besar kemungkinan kita merasa tertinggal. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kita tertinggal, kita hanya melihat bab 20 kehidupan orang lain, lalu membandingkannya dengan bab 3 kehidupan kita sendiri. Masalahnya, perbandingan yang terus-menerus menciptakan ilusi bahwa kita harus bergerak lebih cepat. Dan disinilah jebakan berikutnya muncul. Karena ketika semua orang terlihat berhasil dengan cepat, kita mulai percaya bahwa hasil juga harus datang dengan cepat. Penyebab ketiga, instant gratification culture, atau budaya serba instan. Kita hidup di zaman yang membuat segalanya terlihat cepat.
Makanan bisa datang dalam hitungan menit. Informasi bisa diperoleh dalam hitungan detik. Hiburan tersedia hanya dengan satu sentuhan layar. Tanpa sadar, otak kita mulai terbiasa dengan kepuasan instan. Kita ingin hasil yang cepat, perubahan yang cepat, kesuksesan yang cepat. Padahal pertumbuhan nyata hampir tidak pernah bekerja seperti itu. Kemampuan membutuhkan waktu. Karier membutuhkan waktu. Bisnis membutuhkan waktu. Dan kehidupan yang bermakna juga membutuhkan waktu. Masalahnya, karena kita terbiasa dengan hasil instan, proses yang lambat seringkali terasa seperti tidak ada kemajuan. Padahal bukan karena kita tidak bergerak, melainkan karena kita tidak sabar melihat hasilnya. Dan ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang, kita mulai mempertanyakan tujuan yang sedang kita kejar. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Atau sebenarnya aku hanya mengikuti arah yang diberikan orang lain? Dan itulah yang membawa kita pada penyebab berikutnya. Penyebab keempat, misaligned goals, atau tujuan yang bukan milik kita sendiri. Tidak semua tujuan yang kita kejar benar-benar berasal dari diri kita, sebagian berasal dari lingkungan, sebagian berasal dari ekspektasi keluarga, sebagian lagi berasal dari standar kesuksesan yang terus kita lihat setiap hari. Tanpa sadar, kita mengejar sesuatu hanya karena merasa seharusnya kita mengejarnya, bukan karena benar-benar menginginkannya. Dan inilah yang membuat banyak orang merasa lelah. Karena mereka menghabiskan bertahun-tahun mendaki tangga, hanya untuk menyadari bahwa tangga itu bersandar pada tembok yang salah. Mereka terus bergerak, tetapi tidak merasa lebih dekat dengan kebahagiaan. Mereka terus berusaha, tetapi tidak merasa lebih hidup, karena tujuan yang mereka kejar tidak pernah benar-benar terhubung dengan diri mereka sendiri. Dan ketika hal itu berlangsung terlalu lama, tubuh dan pikiran mulai mengirimkan sinyal kelelahan. Namun sayangnya, banyak orang salah mengartikannya sebagai kemalasan, padahal masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Penyebab kelima, burnout in disguise, atau kelelahan yang tidak disadari. Terkadang, kamu tidak kehilangan motivasi, kamu hanya kelelahan. Kelelahan karena terlalu lama memikul tekanan, terlalu lama memaksa diri, terlalu lama merasa harus terus produktif. Masalahnya, burnout tidak selalu terlihat jelas. Ia datang perlahan. Sampai suatu hari kamu bangun pagi dan tidak lagi memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang dulu terasa mudah. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri, menganggap dirimu malas, tidak disiplin, kurang ambisi. Padahal kenyataannya, pikiranmu hanya sedang meminta waktu untuk pulih. Dan ketika kelelahan ini berlangsung terlalu lama, muncul satu fenomena psikologis yang jarang disadari banyak orang. Fenomena yang membuat kita tetap melihat diri kita sebagai versi lama, meskipun sebenarnya kita sudah banyak berubah. Dan itulah penyebab terakhir. Penyebab keenam, identity lag, atau diri kita sudah bertumbuh tapi kita belum menyadarinya. Salah satu alasan paling tersembunyi mengapa hidup terasa stuck adalah karena identitas kita sering tertinggal dari pertumbuhan yang sudah terjadi. Kita masih melihat diri kita sebagai orang yang gagal, padahal kita sudah belajar banyak. Kita masih melihat diri kita sebagai orang yang tidak mampu, padahal kita sudah melewati banyak tantangan. Kita masih memperlakukan diri kita seperti versi lama, meskipun kenyataannya kita sudah berkembang jauh lebih besar. Dan karena cara pandang itu tidak berubah, padahal yang tertinggal bukan kehidupan kita, melainkan cara kita melihat diri sendiri. Dan inilah alasan mengapa banyak orang merasa stuck. Bukan karena mereka tidak bergerak, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah bertumbuh. Lalu pertanyaannya, jika semua penyebab tadi terasa begitu dekat dengan kehidupan kita, bagaimana caranya agar kita mulai bergerak lagi? Bagaimana caranya agar hidup tidak lagi terasa diam di tempat? Kabar baiknya, perasaan stuck bukanlah kondisi permanen. Dan berikut adalah 3 langkah yang bisa membantu kita keluar dari jebakan tersebut. Solusi pertama, berhenti mengukur diri dengan orang lain. Jika kamu ingin berhenti merasa stuck, berhentilah menggunakan kehidupan orang lain sebagai alat ukur hidupmu. Karena setiap orang memiliki titik awal yang berbeda, kesempatan yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan jalan hidup yang berbeda. Masalahnya, ketika kita terus melihat ke samping, kita lupa melihat perjalanan kita sendiri. Kita lupa bahwa tujuan utama hidup bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi mulai hari ini, cobalah membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Karena pertumbuhan yang sehat lahir dari kesadaran, bukan dari perbandingan. Solusi kedua, ukur kemajuan kecil.
Salah satu alasan terbesar hidup terasa tidak maju adalah karena kita hanya menghargai hasil yang besar, padahal hidup sebenarnya berubah melalui kemajuan-kemajuan kecil yang terjadi setiap hari. Satu kebiasaan baru, satu keterampilan baru, satu keputusan yang lebih baik, satu langkah kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu ambil. Masalahnya, karena kemajuan itu terlihat kecil, kita sering mengabaikannya. Padahal justru kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan perubahan besar di masa depan. Jadi mulai sekarang, catat kemenangan kecilmu, hargai prosesmu, dan jangan tunggu sampai berhasil besar untuk mengakui bahwa kamu sedang berkembang. Kalau sejauh ini kamu merasa pernah berada di fase hidup yang terasa stuck, coba tuliskan kata bertumbuh di kolom komentar. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang sedang berjuang keluar dari fase tersebut. Dan sekarang mari kita masuk ke langkah terakhir. Langkah yang menurut saya paling penting. Solusi ketiga, fokus pada sistem bukan hasil. Banyak orang merasa stuck karena terlalu fokus pada hasil akhir. Mereka ingin cepat berhasil, cepat berubah, cepat sampai. Padahal hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan adalah prosesnya. Kita tidak bisa mengendalikan kapan hasil datang, tetapi kita bisa mengendalikan kapan hasil datang. Jika tujuanmu adalah menjadi lebih sehat, fokuslah pada kebiasaan berolahraga. Jika tujuanmu adalah membangun bisnis, fokuslah pada tindakan yang bisa kamu lakukan setiap hari. Jika tujuanmu adalah memperbaiki hidupmu, fokuslah pada sistem yang membuatmu terus bergerak. Karena pada akhirnya, hasil hanyalah konsekuensi, sedangkan sistem adalah penyebabnya. Dan ketika kamu fokus pada sistem, kemajuan akan datang dengan sendirinya, meskipun seringkali lebih lambat dari yang kamu harapkan. Mungkin setelah menonton video ini, kamu menyadari satu hal. Selama ini, masalahnya bukan karena kamu tidak berusaha, bukan karena kamu kurang pintar, dan bukan karena kamu tidak memiliki potensi. Yang terjadi adalah, kamu terlalu sering melihat apa yang belum kamu capai, sampai lupa melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Kamu terlalu sering melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan, sampai lupa menghargai perjalananmu sendiri, dan kamu terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa pertumbuhan selalu terjadi melalui langkah-langkah kecil yang hampir tidak terlihat. Karena kenyataannya, hidup tidak selalu berubah secara dramatis. Kadang hidup berubah secara perlahan, sangat perlahan, sampai kita bahkan tidak menyadarinya. Dan mungkin saat ini kamu tidak sedang stuck, mungkin kamu hanya sedang bertumbuh dengan cara yang tidak bisa langsung kamu lihat. Jika video ini memberikan perspektif baru untukmu, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, karena satu klik sederhana dari kamu sangat membantu agar video seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan saya juga ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu, apa hal yang paling membuat hidup terasa stuck? Tuliskan di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik dari kalian. Dan jika kamu menyukai pembahasan tentang psikologi, pengembangan diri, dan cara memahami kehidupan di era modern, pastikan kamu subscribe Narasa. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar menjadi lebih sukses, kita belajar memahami diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.